ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong Oke. royong. Nah, Benar, kenapa benar. enggak ini justru kita manfaatkan juga? Ya dimanfaatkan itu, tapi bukan berarti dana zakat juga dipakai ya Pak. Nah kalau pada akhirnya rakyat juga harus berkontribusi di situ dalam bentuk dana juga, ya berarti itu bukan namanya makan gratis ya. Saya nggak habis pikir teman-teman, kok bisa-bisanya muncul itu di pikiran beliau, dana zakat digunakan untuk program makan siang gratis bergizi ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Memang sih ya, ketika masalah seperti ini ya, dana zakat, dana haji, umat Islam itu akan dipeluk ya, dipeluk mesra ya, kalau kami duga. Tetapi kalau masalah yang lain, umat Islam itu terkadang sudahlah. Assalamualaikum teman-teman. Rupanya setelah beberapa hari ini ya kita tidak bertemu dikarenakan ada sesuatu dan lain hal yang membuat kita ini tidak bertemu. Ya ternyata ada kejadian yang membuat negeri kita ini dihebohkan kembali. Ya, di mana kejadian ini yang merupakan datang dari salah satu anggota DPD, yang atau lebih tepatnya ketua DPD. Ya, ini beliau ini mengusulkan teman-teman ya, agar kiranya ya dana zakat itu diperuntukkan untuk pengadaan atau program makan gratis bergizi. Yang dimana kita tahu teman-teman ya, program makan gratis bergizi ini itu merupakan ya program andalan dari Pak Prabowo Subianto, yang merupakan beliau presiden kita ya, yang baru saja ini dilantik ya, menjabat di negeri kita ini. Dan ternyata ya di balik ya, setelah wacana atau usulan daripada ketua DPD ini menimbulkan banyak reaksi ya, khususnya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya ada begitu banyak umat Islam ini yang merasa ya pernyataan atau usulan daripada ketua DPD ini sangat tidak masuk akal. Ya absurd, ya sangat-sangat ya membagongkan teman-teman. Ya sebab teman-temannya kita tahu bersama bahwa dana zakat itu ya tidak serta-merta kita ini sembarangan untuk mengalokasikannya. Ya, tidak sembarang kita ini memberikan dana zakat tersebut. Artinya ada memang beberapa orang-orang tertentu, keadaan tertentu ya, atau golongan tertentu yang mereka ini sudah digariskan, yang dimana mereka ini berhak ya untuk mendapatkan dana zakat. Itu sudah digariskan dan sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ya. Makanya ya ketika umat Islam ini mendengar ya usulan daripada Bapak kita yang terhormat ini ya, ketua DPD lagi, itu mengusulkan agar kiranya ya program makan gratis ya, makan bergizi itu sebagian dananya diambil daripada dana zakat. Banyak umat Islam ini yang merasa keberatan ya, merasa sangat-sangat tidak pantas ya kalau kita menggunakan dana zakat. Dan seperti apa teman-teman ya pandangan atau sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Bapak kita yang terhormat ketua DPD ini? Ya, berikut videonya. Jadi begini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu. Saya melihat begini. Ya melihat, Memang melihat bagaimana? negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya Oke. saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Ya kurang lebih tentu ya anggaran kita, negara kita ini nggak mungkin juga semuanya untuk diperuntukkan makan gratis. Nah seharusnya jauh-jauh hari kalau memang kita tidak mampu ya nggak usah menjanjikan program yang dirasa memberatkan, seharusnya ya teman. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong Oke. royong. Nah, Benar, kenapa benar. enggak ini justru kita manfaatkan juga? Ya dimanfaatkan itu, tapi bukan berarti dana zakat juga dipakai ya Pak. Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Ya Sehingga alokasikannya, oke. pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program
makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada. Jadi itulah tadi teman-teman ya, sebuah ya usulan ya, lebih tepatnya usulan daripada ketua DPD kita ya, Dewan Perwakilan Daerah. Ya kalau yang namanya rakyat juga harus berkontribusi di situ dalam bentuk ya rupiah atau dana zakatnya juga kalau dialokasikan ke situ ya, itu namanya berarti bukan namanya ya makan gratis ya Pak ya. Yang namanya makan gratis itu rakyat ya berarti tidak ya sepenuhnya itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, itu definisi gratis. Nah, kalau pada akhirnya rakyat juga harus berkontribusi di situ dalam bentuk dana juga ya berarti itu bukan namanya makan gratis ya. Dan yang kedua teman-teman ya. Ya, memang sih ya ketika masalah seperti ini ya, dana zakat, dana haji, umat Islam itu akan dipeluk ya, dipeluk mesra ya, kalau kami duga. Tetapi kalau masalah yang lain, umat Islam itu terkadang sudah. Ya apalagi kalau kita mengacu ya daripada Al-Qur'an ya, ada memang beberapa kelompok atau golongan yang mereka itu memang benar-benar berhak mendapatkan ya zakat. Dan ada beberapa kelompok yang mereka itu memang tidak berhak mendapatkan zakat, teman-teman. Jadi ya itu tadi kami katakan di awal kan bahwa ya peruntukan dana zakat itu tidak ya asal kita memberikan. Artinya tidak sembarangan orang kita ini bisa memberikan dana zakat itu. Ya karena penerima zakat adalah ya golongan orang yang berhak menerima dana zakat ya, yang disebut ya mustahik. Ya, golongan penerima zakat ya antara lain yang pertama teman-teman ya, ada yang disebut fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian ada yang disebut dengan miskin, yaitu orang yang memiliki sumber penghasilan ya tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, kemudian ada namanya amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan ya mendistribusikan ya zakat. Kemudian ada mualaf, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. Kemudian ada riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin membebaskan diri dari perbudakan. Kemudian ada gharimin, ya, yaitu orang yang berhutang ya dan kesulitan untuk melunasi hutangnya. Kemudian ada fisabilillah, yaitu orang-orang yang mereka ini berjuang di jalan Allah. Ya seperti mereka itu berdakwah, yaitu berjihad. Ya, kemudian yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya, jadi ya golongan-golongan ini yang berhak mendapatkan dana zakat itu teman-teman. Ya bukan orang-orang mereka ini yang adik-adik kita yang masih duduk di sekolah SD. Apalagi kalau kita melihat di sana ya, ya memang selain persentasenya cukup besar juga orang-orang di bawah garis kemiskinan, tetapi di sana juga ada orang yang mampu yang mendapatkan daripada makan gratis ini di sekolahnya. Sebenarnya ya salah satu hal yang mesti kita ya sadari bersama bahwa kita itu umat Islam juga ya sangat mengapresiasi tentang ya program daripada presiden kita. Ya, tentunya ya yang di sini adalah program makan bergizi gratis. Ya sebab ya kita ketahui teman-teman ada begitu banyak ya keluarga ya yang hidup di garis ya bawah ya, di garis kemiskinan ke bawah. Yang mereka itu sangat sulit untuk ya sekedar merasakan yang namanya sarapan pagi, teman-teman, ya. Bahkan ada juga salah satu video itu kan sempat viral juga di mana salah seorang murid ya dinda kita, ananda kita, anak SD itu ya ditanya kenapa makanan tidak Anda makan ya. Kenapa makanannya tidak dimakan? Ya, coba apa jawab dari anak tersebut? Ya, saya ingin bawa pulang. Ya, saya ingin memakannya bersama keluarga saya. Ya, subhanallah. Ya. Artinya kalau secara kebaikan kalau kami lihat ya bahwa program dari Pak Prabowo Subianto itu adalah sangat luar biasa dan kami semua pihak itu pasti akan mendukung ya. Bahkan kalau bisa kami ini ya memberi sebuah ya rasa yang sangat respect lah. Ya, bahkan kalau bisa ada di antara kami juga ikut mensupport. Ya, tetapi kalau hal itu kemudian dijadikan ya dana zakat juga digunakan untuk kontribusi di dalam mensukseskan program makan bergizi gratis ya, maka kami pribadi merasa itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat. Ya, bukan tempatnya teman-teman dan bukan ranahnya, memang ke situ bukan. Ya. Dan seperti apa tanggapan daripada MUI teman-teman ya? Ternyata pihak MUI ini sudah mengetahui ya, sudah mendengar daripada usulan daripada ketua ya DPD kita yang terhormat ini. Ya. Seperti apa tanggapan dari MUI? Ya berikut videonya.
Tentu saja kita harus kembali kepada Al-Quran. Ya, ini teman-teman ya, Bapak Iksan Abdullah. Beliau sebagai wasekjen ya, wakil sekjen MUI. Karena zakat itu sumbernya harus jelas dari mana. Nah, Artinya siapa pembayar zakat itu. Udah diatur dalam Al-Quran. ya, Dan kepada siapa disalurkan. sumbernya harus jelas ya, siapa yang memberikan dan kepada siapa yang disalurkan. Yaitu Harus kepada 9 asnaf. 9 9. asnaf itu artinya 9 orang-orang yang berhak memperoleh dana bantuan dari zakat. Iya. Jadi tidak bisa kemudian zakat itu dipergunakan untuk program-program lain. Nah, Itu dulu. ya, itu kan teman-teman ya sudah sangat jelas sebenarnya sampai di sini ya. Kalaupun kemudian Basnas misalnya akan menarik salah satu asnaf dari 8 itu untuk dijadikan salah satu asnafnya adalah program makan bergizi gratis, maka Basnas harus memperoleh izin persetujuan dari si pembayar zakat. Ya. Apakah ridho Nah, ya, poinnya di situ. zakatnya itu, pembayaran zakatnya digunakan untuk membantu program pemerintah untuk program makan bergizi gratis. Nah itu, Iya. jadi tidak semudah apa yang disampaikan oleh saudara saya dari DPD. Itu sangat keliru, perlu kajian yang mendalam. Ya, sangat keliru teman-teman ya. Karena sudah dibatasi rambu-rambu di dalam surat At-Taubah. Jadi itu teman-teman ya sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan daripada ya Wasekjen MUI kita itu sudah sangat jelas bahwa ya ada setidaknya 9 golongan yang mereka ini memang berhak ya untuk menerima dana zakat. Ya jadi kalau kita mau menghubungkan, kalau kita tarik kembali tentang usulan daripada ya Pak Ketua yang terhormat kita ya, Ketua DPD ini, itu sangat-sangat tidak bisa teman-teman, sangat tidak bisa kita terima. Ya sangat tidak tepat ya peruntukannya. Dan entah ya apakah sebenarnya hal ini sudah ya sampai ya berita ini sudah sampai terhadap Pak Menteri Agama kita ya Pak Prof Nasaruddin Umar ya ataukah belum ya, karena sampai sekarang ya saya pribadi ya belum mendapatkan pernyataan resmi, hanya saja daripada anggota beliau saja yang merespon hal ini ya, entah ya apakah memang ya kesannya lambat atau bagaimana walau alam. Tetapi kalau masalah toleransi kalau saya lihat ya Pak Prof Nasaruddin Umar ini Menteri Agama kita ini itu sangat gercep teman-teman kalau masalah toleransi. Ya, mendatangi gereja, mengucapkan selamat Natal, ya cium kening paus itu sangat gercep. Tetapi kalau ada permasalahan yang seperti ini, ya umat kita gaduh dikarenakan usulan daripada ya Pak Ketua DPD kita ya tentang dana zakat digunakan untuk program makan gratis bergizi. Ya, sampai sekarang kami pribadi belum mendapatkan pernyataan resmi. Ya, nggak tahu kalau kalian sudah mendapatkan ya mungkin kalian bisa ya komen di kolom komentar kita di bawah ya, mengirimkan link videonya yang mana ya, bisa mungkin membantu kami ya. Baik teman-teman ya, seperti biasa gimana nih menurut kalian ya tentang ya usulan daripada ya Bapak yang terhormat kita ini ya Ketua DPD ini ya agar kiranya dana zakat, saya nggak habis pikir teman-teman, kok bisa-bisanya muncul itu di pikiran beliau dana zakat digunakan untuk program makan siang gratis bergizi. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya, ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, sangat-sangat tidak masuk akal. Ya, sebab kita tahu teman-teman, dana zakat itu tidak sembarangan peruntukannya. Ya. Dan mungkin bisa kalian tinggalkan jejak di kolom komentar kita di bawah. Ya, gimana nih pendapat kalian tentang sosok Pak Ketua DPD kita ini? Ya, atau secara umum tentang ya Kementerian Agama kita ini. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.